mekanisme tadi disampaikan oleh Pak Arief, mekanisme provinsi, kabupaten maupun kota itu memang ada kategori-kategorinya, sudah ada. Hanya memang tidak detail seperti yang kita inginkan. Yang kita inginkan sebetulnya sampai RT RW itu, kalau ada datanya dari kabupaten kota itu lebih memudahkan. Kita ini baru sampai kepada kecamatan. Ini yang kita arahkan, mungkin perkiraan kita dalam sebulan 2 bulan ini sudah ketemu sampai ke RT RW. Dan dari scoring per provinsi itulah kemarin saya panggil 55. Ranking paling atas saya panggil duluan. Nih, provinsimu ada kasus aktif seperti ini, angka kesembuhan seperti ini, angka kematian seperti ini. Mestinya harus dilakukan ini, biar kita memiliki pandangan yang sama. Jadi pemeringkatan itu ada. Saya sudah panggil gubernur yang pertama, paling atas, kemudian gubernur yang kedua, ini nanti minggu ini gubernur yang ketiga. Karena memang strategi vaksinasi ini berhubungan erat sekali dengan pemeringkatan ini. Mana yang akan kita kepung terlebih dahulu untuk mencapai herd immunity. Sehingga sekali lagi pemeringkatan itu memang penting sekali buat kita untuk melakukan terutama yang berkaitan dengan testing. Testing ini juga tidak, ya kita ngomong apa adanya, tidak bisa merata. Kayak DKI ini sudah 12 kali dari standar WHO. Yang lain, ya sudah yang standar sudah banyak juga, tapi yang belum juga banyak juga. Oleh sebab itu, kemarin kita sampaikan bahwa dalam APBD itu, urusan pandemi itu harus ada lagi untuk 2021. 2020 itu realisasi untuk COVID ini kecil banget di APBD. Kecil sekali, sehingga kemarin Menteri Keuangan sudah menyampaikan agar di APBD juga ikut gotong royong, baik nanti dalam bentuk bansosnya, mendukung bansosnya, atau mendukung dari sisi pembelian PCR, antigen dan lain-lain, sehingga masker dan lain-lain, sehingga semuanya tidak tertumpu pada APBN pusat. Kemudian kalau kita lihat kasus aktif karena PPKM skala mikro ini memang pada awal itu saya sempat marah. Ini PPKM ini enggak efektif ini. Angkanya ini saya tunjukkan. Yang turun baru 2 provinsi, yang lain enggak ada yang turun sama sekali. Karena memang kita data dan ininya komplit banget. Kenaikan kurvanya seperti apa, saya tunjukkan semuanya. Sehingga kenapa saya ngomong di awal minggu itu PPKM tidak efektif, ya karena memang kurvanya tidak ada yang melandai turun. Tetapi yang kedua kelihatan sekali sudah turun. Yang ketiga ini turun lagi. Kasus aktif juga kalau kita ingat, mungkin 3 minggu yang lalu, itu masih di angka-angka 14.000, bahkan 15.000. Sekarang minggu terakhir kemarin ini, sudah di 8.000, 9.000, 8.000, 9.000, sudah selama seminggu. Hanya kemarin itu, ini lagi ke 10.000. Tapi ini menunjukkan bahwa PPKM mikro ini kalau memang kita lakukan serius, ini akan memberikan hasil. Karena ini kita juga bukan ini, kita akan tanya ke Menteri Kesehatan India. Saya perintahkan karena di sana bisa terjunnya sekali, tajam. Apa kuncinya kok? Apa yang kita dengar di media-media bahwa mereka melakukan lockdown? Enggak. Ternyata mereka melakukan lockdown mikro lockdown. Yang dilakukan ya ini. Yang awal-awal sebenarnya saya sudah sampaikan PSBB skala mikro. Ini karena enggak efektif. Wong yang merah itu 1 RT kok, yang di lockdown 1 kota, di PSBB kan 1 kota. Ekonominya dong yang kena. Kalau yang kena 1 kelurahan ya sudah 1 kelurahan itu aja yang diisolasi, dikarantina, tapi bukan 1 kota dong. Itu yang dilakukan India.
Meskipun awal-awal India itu lockdown total. Sehingga kok India sekarang ganti ini, karena strateginya sama, PPKM skala mikro. Jadi, itu yang kita pakai jadi kita itu kalau ada hal-hal yang di negara lain itu berhasil kita juga, tapi yang nggak mungkin kita niru yang negara kecil yang gampang, kita ini negara gede. Jadi kembali lagi ke kasus aktif memang kelihatan berkurang dan ini terus saya melihat kekuatan kita itu memiliki desa yang ada RT RW-nya dan di situ ada yang namanya Babinsa dan Babin Kaptipas. Ini yang semua perangkat itu yang kita pakai sekarang ini. Dan memang kalau nanti kita di dashboard kita sudah sampai ke level RT itu memudahkan sekali Pak. Satu RT itu berapa sih yang kena katakanlah 2 tahun langsung dikurung udah 2 minggu itu aja sembuh. Nah sudah. Buka lagi udah aman. Tapi ya itu memang harus levelnya level mikro, jangan sampai kita mau lockdown satu kota padahal yang terkena hanya misalnya 5 RT kan nggak lucu juga. Dari angka-angka yang kita lihat di Jawa Tengah kemarin yang sudah disuntik vaksin itu kelihatan sekali dropnya angka kematian untuk nakesnya drop sekali. Nah ini kita harapkan juga sama, yang non nakes kalau sudah nanti kita suntik ini akan menurunkan kasus aktif yang ada di sebuah daerah. Saya kira pendekatan kita itu. Dan juga tadi saya sampaikan di awal bahwa memang vaksinasi ini pendekatan kita adalah pendekatan herd immunity, pendekatan klaster, pendekatan kelompok-kelompok yang memiliki mobilitas tinggi, interaksi tinggi. Ini kita dahulukan. Bukan karena yang lain tidak penting, enggak. Karena memang kita ingin mendapatkan kekebalan komunal yang maksimal. Kemudian mengenai distribusi vaksin, saya kira kalau yang pertama dulu memang kita ratakan dari Sabang sampai Merauke, ini pun juga akan tetap kita ratakan dulu. Saya nggak tahu persentasenya nanti Menteri Kesehatan, tetap semua provinsi diberi semuanya, tetapi yang kita berikan skala prioritas dan apakah kita nanti akan mendapatkan vaksin semuanya? Ya. Karena hitungan kita terakhir kemarin 182 juta yang harus kita vaksin itu memerlukan vaksin kurang lebih 426 juta. Hitung yang rusak plus ada standarnya WHO ketemu 426. 426 kita mendapatkan komitmen, tapi sekali lagi ini baru komitmen yang terus akan kita kejar agar segera bisa kita ambil barangnya. Jadi karena rebutan 215 negara juga bukan sesuatu yang gampang. Kadang saya harus telepon presidennya, ya saya telepon pemegang otoritas untuk kesehatan. Tadi pagi saya mendapatkan kabar bahwa 4,6 juta dari AstraZeneca akan datang di akhir bulan atau awal bulan depan ini. Kemudian mengenai testing. Testing itu kalau menurut standar WHO untuk Indonesia ini 38.000 cukup. 38.000. Sehingga kadang-kadang kita mencapai 70, 60, kadang juga 40, itu sebetulnya standarnya 38.000 hitungan dari WHO. Jadi jangan didorong-dorong terus. Enggak apa-apa, sebetulnya kita mengejar tinggi enggak apa-apa, tetapi rata. Jangan sampai hanya di DKI saja. Mestinya semua provinsi itu standarnya standar WHO ketemu sudah. Itu yang terus konsisten kita lakukan. Yang paling penting tepat sasaran. Nah ini kita ini testingnya tidak seperti itu. Ada satu orang yang dites misalnya sampai 10 kali, karena sering harus ketemu saya, nah itu dites terus. Yang sebetulnya bukan itu, tes itu yang kira-kira yang memang sasaran betul. Kemudian yang di tracing kita ini juga
di lapangan belum baik. Karena tracer yang benar kita baru memiliki 5.000, padahal standar kita yang benar minimal itu 50.000. Ini yang kurang-kurang seperti ini yang ini kita kejar terus. Sehingga kemarin kita sudah pelatihan untuk tracer dari Polri. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.